Hampir 4 tahun sudah Bali bergerak dengan pendekatan Bali era baru. Spirit visi misi Nangun Satker Siloka Bali menjadi pedoman tata kelola membangun Bali. Pendekatan totalitas, komprehensif dan didasari kajian yang matang menjadi identitas kinerja. Pendekatan inilah yang dijalankan Gubernur Bali Wayan Koster dalam mengawal, menjaga dan menata budaya Bali dan peradabannya. Sejak dilantik 5 September 2018 di Istana Presiden Jakarta, Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cokordo Oke Arte Ardana Sukawati bergerak cepat mengawal Bali. Wayan Koster, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini melakukan terobosan nyata dalam menata Bali. Terobosan di sektor infrastruktur sebagian sudah bisa dinikmati kerama Bali dan wisatawan yang datang ke Bali. Shortcut dan pelabuhan segitiga emas, bukti nyata keberpihakan kader Banteng ini terhadap tanah kelahirannya. Bali bergerak dengan dukungan penuh dari pusat. Ini berkat kecerdasan komunikasi dan jejaring Gubernur Wayan Koster di kancah nasional. Belakangan, banyak duta besar negara sahabat juga bertandang ke rumah jabatan Gubernur Bali mengapresiasi kinerja Gubernur Bali Wayan Koster. Kini memasuki tahun ketiga pemerintahan, Wayan Koster pun terus bekerja dan melangkah menata Bali. Krisis ekonomi, minimnya APBD dan pandemi COVID-19 bukanlah hambatan. Buktinya ada banyak proyek infrastruktur yang akan menjadi identitas Bali sebagai Padma Buana dunia sedang bergulir. Penataan kawasan Besakih, pembangunan pusat kebudayaan Bali dan beragam infrastruktur lainnya kini sedang berlangsung. Makanya hal wajar jika di tengah masa kepemimpinan aspirasi terhadap Gubernur Bali Wayan Koster 2 periode bergulir kencang. Merespon aspirasi tersebut, pasangan Koster Aceh dalam menjaga dan membangun Bali, para elit PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih. Apresiasi kerama Bali ini tentu merupakan tantangan baru bagi kader PDI Perjuangan untuk totalitas menjaga Bali. Bupati Karangasem I Gede Dane mengapresiasi dukungan kepada Gubernur Bali Wayan Koster dan pasangannya, Cok Aceh, untuk menjabat 2 periode. Apresiasi ini akan dikawal dengan kerja nyata menjaga Bali. Kata Bupati Dane, saat ini sejumlah program pembangunan di Bali tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Gubernur Koster. Banyak pembangunan yang telah direalisasikan dan tengah berjalan hingga saat ini. Melihat itu, Bupati Dane menganggap sosok Gubernur Koster sangat visioner dalam membangun Bali secara skala lani skala. Ketua DPC PDI Perjuangan Karangasem ini mengungkapkan pihaknya sangat berharap dukungan rakyat agar kepemimpinan Wayan Koster bisa 2 periode. Sebab baginya kepemimpinan Gubernur Koster sangat berpihak kepada masyarakat Bali. Pasalnya selama ini banyak konsep Gubernur Koster melalui regulasi membangun dan menjaga Bali dengan baik secara skala dan niskala demi keajegan Bali. Pihaknya sangat mendukung kepemimpinan Koster bisa menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Bali 2 periode. Sebab program-program yang dicetuskan luar biasa untuk membangun Bali. Menurut Gede Dane, banyak program yang telah direalisasikan selama kepemimpinan Koster. Di antaranya pembangunan penataan parayangan kawasan Pura Agung Besakih, kemudian pembangunan pusat kebudayaan di Kabupaten Kelungkung, termasuk program rencana pembangunan jalan bypass Lingkar Bali juga akan dilaksanakan. Dikatakan Gubernur Wayan Koster membawa anggaran dari pusat untuk pembangunan di Bali. Pembangunan di Bali pun dilakukan untuk pemerataan. Program-program pembangunan besar sudah hampir semuanya dijalankan. Bali memang membutuhkan sosok pemimpin seperti Gubernur Wayan Koster untuk menjaga alam Bali secara skala lani skala. Pandangan senada juga disampaikan Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya. Bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Tabanan ini bahkan mengakui kemampuan komunikasi Gubernur Koster sangat bagus. Koordinasi dengan para bupati dan wali kota juga sangat intensif. Karena itu Sanjaya mengapresiasi terobosan Gubernur Bali Wayan Koster. Selain visioner, Gubernur juga cerdas melakukan komunikasi strategis dan membangun jejaring di tingkat pusat. Bupati Tabanan dalam hal ini menyampaikan kami di Tabanan merasa berterima kasih dan berbangga kepada kepemimpinan
Bapak Wayan Koster selaku Gubernur Bali. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya baru menjabat 1 tahun 3 bulan, sudah sangat merasakan apa yang beliau berikan buat Kabupaten Tabanan. Salah satunya yang terpenting adalah regulasi tentang aturan tentang kebijakan-kebijakan beliau yang selama ini tentang Bali maupun Tabanan. Salah satu adalah regulasi tentang bagaimana sampah plastik, membuat sampah berbasis sumbernya. Banyak sekali regulasi yang memang bermanfaat. Gubernur Koster juga memperjuangkan Bangli ke pemerintah pusat kaitan pengelolaan Geopark Batur. Banyak bantuan gubernur untuk Bangli, karena itu politisi PDIP asal Desa Peninjauan itu sangat mendukung kepemimpinan Gubernur Koster bisa terus berlanjut. Sudah barang tentu dengan melihat prestasi-prestasi Gubernur Koster yang luar biasa, pihaknya mendukung agar kepemimpinan gubernur bisa berlanjut 2 periode. Tentunya juga siap mengawal dan memenangkan kembali Gubernur Wayan Koster. KMB melaporkan.